Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sambut hari ini Rabu 13 April 2022 dengan sukacita. Karena Tuhan telah menjadikan hari ini supaya kita bersorak-sorai di dalamnya. Tuhan akan memenuhi kita dengan damai sejahtera dan kekuatan lewat renungan yang berjudul "Di manakah Engkau Tuhan?" Untuk itu kita akan membaca satu ayat dari kitab Nabi Yesaya pasal 8 ayat 17. Demikian bunyinya. Dan aku hendak menanti-nantikan Tuhan yang menyembunyikan wajahnya terhadap kaum keturunan Yakub. Aku hendak mengharapkan Dia. Saudara-saudaraku, sangatlah mudah untuk kita menyembah Tuhan dan mengatakan bahwa Dia baik ketika segala sesuatunya berjalan lancar, seperti ketika Ia mencukupkan segala kebutuhan kita, menempatkan teman-teman yang baik di sekeliling kita, mengaruniakan kesehatan dan kegembiraan, memberkati usaha, pekerjaan, pelayanan, dan memberikan kedudukan yang baik. Tetapi, apa yang kita lakukan ketika kita tidak merasakan kehadiran Tuhan, atau ketika Ia terasa sangat jauh? Masihkah kita akan terus menyembah dan mempercayai Dia sekalipun kita tidak merasakan pertolongannya? Rick Warren mengatakan, tingkat penyembahan yang terdalam adalah memuji Tuhan meski menderita, mengucap syukur kepadanya pada saat pencobaan, berharap kepadanya ketika dicobai, berserah diri sementara menderita, dan mengasihi Dia ketika Dia terasa jauh. Di dalam satu hubungan, ada saat-saat di mana kita merasa sangat dekat dengan sahabat kita. Tetapi ada juga saat-saat di mana sahabat itu terasa sangat jauh. Hal yang sama berlaku juga dalam hubungan kita dengan Tuhan. Satu yang perlu kita pahami, bahwa di dalam membangun hubungan dengan Tuhan, Ia akan memurnikan hubungan tersebut dengan cara membiarkan kita pada suatu saat merasakan ketidakhadirannya, kebisuannya, dan ketidakpeduliannya. Dalam hal seperti inilah sebuah kesetiaan diuji, kedalaman kasih terbukti, dan teguhnya keyakinan menjadi nyata. Saudara-saudara, bagaimana tanggapan kita ketika Tuhan terasa begitu jauh? Ketika Ia seolah-olah membiarkan kita menanggung sendiri penderitaan yang berkepanjangan, dan ketika doa kita sepertinya nyangkut di langit-langit, masihkah kita akan tetap setia dan mempercayai Dia dalam keadaan yang sangat tidak memungkinkan untuk percaya? Istri Ayub mencemooh keyakinan Ayub kepada Tuhan karena menurutnya kesetiaan Ayub itu sia-sia adanya. Betapa tidak, Tuhan seolah tidak peduli kepadanya dan kesalehannya sepertinya tidak diperhitungkan. Tetapi apa yang Ayub lakukan? Adakah ia kecewa lalu meninggalkan Tuhan ketika ia merasa bahwa Tuhan menyembunyikan diri darinya? Kita dapat membaca apa yang Ayub katakan. Sesungguhnya kalau aku berjalan ke timur, Ia tidak di sana. Atau ke barat, tidak kudapati Dia. Di utara ku cari Dia, Ia tidak nampak. Aku berpaling ke selatan, aku tidak melihat Dia. Karena Ia tahu jalan hidupku. Seandainya Ia menguji aku akan timbul seperti emas. Ayub 23 ayat 9 dan 10. Saudara-saudara, beberapa keadaan yang tidak kita harapkan bisa jadi merupakan ujian sampai di mana kesetiaan dan keteguhan iman kita kepada Tuhan. Tidak sedikit orang yang gagal ketika diuji. Orang-orang seperti ini adalah mereka yang cepat kecewa, cepat putus asa, suka protes, dan menyalahkan Tuhan
ketika berada dalam situasi yang sulit. Ingatlah bahwa kemenangan hanya akan diraih oleh orang-orang yang setia dan yang teruji imannya. Satu hal yang harus kita pahami sebelum kita akhiri renungan ini dan kita masuk dalam doa, saya mengajak saudara untuk membaca Yakobus pasal 1 ayat 2-4. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Dari firman yang telah kita baca, kita bisa mengetahui dengan jelas bahwa maksud Tuhan mengizinkan kita masuk dalam ujian iman adalah supaya kita menjadi orang Kristen yang tekun. Dan akhirnya lewat ketekunan itu kita menghasilkan buah-buah kehidupan yang matang dan menjadi sempurna, utuh, tidak kekurangan suatu apapun. Sebab itu, dalam keadaan yang terjepit sekalipun, tetaplah setia, tekun, tetap percaya dan mengasihi Tuhan. Mari kita berdoa. Pagi hari ini kami datang lagi kepada Tuhan Allah semesta alam. Kami mengucap syukur atas kebaikan yang Engkau berikan kepada kami setiap hari, bahkan setiap saat. Engkau selalu memperhatikan kehidupan kami. Terima kasih untuk kekuatan iman yang Engkau sampaikan kepada kami pagi hari ini. Bapa, teguhkanlah iman kami, agar kami tetap mempercayai Tuhan sekalipun ketika kami merasa Engkau tidak ada di dekat kami. Biarlah firman yang telah kami dengar membuat kami sangat mengerti akan tujuan Tuhan dalam ujian yang Engkau izinkan kami alami. Satu hal kami yakin, bahwa Engkau tidak pernah mengabaikan seorang pun dari antara kami. Dalam keadaan yang terjepit dan merasa bahwa Tuhan tidak hadir di dekat kami, sebenarnya Engkau tetap hadir. Itu yang mau kami tanamkan dalam hati kami, bahwa Engkau adalah Bapa yang selalu siap menolong kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan selalu ada, bahkan ketika kita tidak merasakan kehadirannya. Selamat bekerja, saudara. Di luar sana akan ada banyak peristiwa-peristiwa yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tetapi satu hal jangan pernah lupa, bahwa Tuhan selalu ada dan memperhatikan kehidupan kita. Dia senantiasa siap untuk menolong, dan marilah kita juga selalu siap untuk menerima perkara-perkara yang ajaib dari Tuhan. Haleluya. Amin.